Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Paris. Lihat gadis berbaris-baris. Walaupun hujan gerimis, yang penting kita bisa tetap hadir di majelis taklim. Para ibu yang saya cintai, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah qulubana bi futuhil arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Para ibu yang saya cintai, alhamdulillah, kalimat tasyakur, kalimat hamdalah selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatannya yang telah dikaruniakan kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan, sehingga pada siang hari ini walaupun dengan rintik-rintik hujan dan cuaca yang bikin adem, Allah masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini. Salawat dan salam selalu kita haturkan ke haribaan yang mulia, beliaulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita dan doa kita mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah nanti kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu semangat gak bu? Masih semangat kan bu ya? Insya Allah gak ngantuk. Tapi walaupun ngantuk, duduk di majelis taklim bu tetap akan mendapatkan pahala. Ya bu ya, sebagaimana orang yang beribadah seribu tahun. Ya bu seperti itu bu ya. Belum tentu umur kita sampai segitu ya bu ya, orang beribadah 1000 kali rakaat ya bu ya. 1000 rakaat ada, belum tentu kita sholat tahajud aja 10 rakaat udah terasa banyak banget ya bu ya. Para ibu yang saya cintai, alhamdulillah di pertengahan di bulan Jumadil Ula, Allah masih berkenan mempertemukan kita kembali di Majelis Taklim Mushola Al-Azhar. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada siang hari ini perkumpulan, pertemuan yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagai tanda bukti rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita semua. Para ibu yang saya cintai, pertama yang saya cintai dan saya takdimi, pengurus pengasuh dari Majelis Taklim Mushola Al-Azhar, Kiai Haji Abdul Mudi beserta Ibunda Hajah Maimunah, yang pada siang hari ini beliau masih belum bisa berkumpul bersama kita ibu ya. Jadi beliau mohon barokah doa dari ibu semuanya, menyampaikan salam. Jadi beliau masih ada di Cirebon. Ya bu ya, doakan mudah-mudahan segala urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan, dan beliau berdua selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya cintai dan saya takdimi, pimpinan Majelis Taklim Mushola Al-Azhar, Ibunda Hajah Neneng Sarifah, dan juga Ustadzah Rubinah, Ukhtuna Fillah, Ustadzah Ida Lutfiati, dan juga para orang tua kami, para sepuh bini sepuh yang tidak kami sebutkan nama satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takdim dan rasa cinta kasih sayang saya kepada para orang tua kami yang sudah hadir pada siang hari ini, dan juga segenap keluarga besar Majelis Taklim Mushola Al-Azhar
yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Para ibu yang saya cintai, marilah sebelum kita mulai ta'allumul Quran kita pada siang hari ini, seperti biasa kita awali dengan bersama-sama kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita niatkan Fatihah kita pada siang hari ini kita hadiahkan terutama untuk pendiri dari Majlis Taklim Mushola Al-Azhar, guru-guru kita dan kedua orang tua kita yang mungkin sudah mendahului kita. Mudah-mudahan almarhum almarhumah senantiasa mendapatkan siraman rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk guru-guru kita dan kedua orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada beliau semua, berkah sehat, berkah umur panjang, terutama guru-guru kita. Mudah-mudahan kita semua masih bisa diberi kesempatan untuk bisa menerima siraman ilmu dari guru-guru kita hingga maut menjemput kita. Dan juga untuk kedua orang tua kita atau salah satu dari keduanya yang masih ada, kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa memuliakan dan membahagiakan kedua orang tua kita dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan dan penuh kesabaran yang tiada batas. Fatihah kita niatkan juga untuk kita semua, keluarga besar kita, ya Bu ya, anak, cucu, menantu kita, keturunan kita, mudah-mudahan semua selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga rumah tangga kita, rumah tangga putra putri kita yang sudah berumah tangga dijadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang di dalamnya penuh dengan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu kita, keturunan kita, dzurriyyah kita mudah-mudahan dijadikan dzurriyyah yang sholihin sholihat, dzurriyyah yang menjadi ahlul Quran, ahlul kebaikan. Kelak mudah-mudahan menjadi orang-orang yang berguna, bermanfaat bagi agama dan juga bagi sesamanya. Kita doakan juga Bu yang sedang ulangan, ya Bu ya, putra-putri kita yang sedang ulangan. Mudah-mudahan Allah memberikan keterangan hati, kecerdasan akal, kemudahan di dalam menjawab soal-soal ujian dengan baik sehingga memperoleh hasil yang terbaik dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang menghadapi kesulitan, apapun itu kesulitannya, mudah-mudahan Allah angkat segala kesulitannya. Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik dengan barokah Fatihah kita pada siang hari ini. Yang sedang sakit, baik itu saudara kita, tetangga kita, atau teman kita, keluarga kita, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan dengan barokah Fatihah kita pada siang hari ini. Sedekah ibu, mudah-mudahan sedekah jariah ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menggantinya dengan rezeki yang berlipat ganda. Niat dan hajat ibu pastinya punya niat hajat, mudah-mudahan dengan wasilah perantara sedekah kita Allah akan qabul, Allah akan ijabah hajat kita, niat kita bihadihin niyah wa likulliyatin sholihah bi syafaatin nabi sayyidina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu, kita sekarang sampai di surat Al-Qadar ya Bu ya. Al-Qadar kan? Iya. Inna anzalnahu ya. Al-Qadar. Kemarin Al-Bayyinah. Ya, lam yakunil. Udah lewat dong di situ. Idza zulzilatil, ketika bumi digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Sekarang kita surat Al-Qadar ya Bu ya. Ketemu Bu udah? Juz 30. Saya bacakan dulu ya Bu ya.
Ibu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ketemu Bu? Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ada roknya sebenarnya qad gitu Bu ya. Tapi tidak sampai keluar suara ya Bu ya, karena huruf yang terakhir itu huruf yang berharokat ya Bu ya. Jadi qadr ya Bu ya. Boleh qadr tapi qad. Nah, seperti itu ya Bu ya. Tidak dikeluarkan suaranya ya Bu ya, qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Perhatikan, ini surat yang sering kita baca ya Bu ya, terutama di bulan Ramadan ya Bu ya, kalau sudah malam 15 ke atas. Jadi Bu biar melihat per hurufnya, kita pahami, kita lihat hurufnya, tulisannya, biar Ibu bacanya tidak bisa bacanya lengkap sempurna ya Bu ya. Tidak ada huruf yang kita kurang-kurangi, berikut juga dengan harokatnya ya Bu ya. Lailatul ya Bu ya. Nah, kita lanjutkan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi yang terakhirnya memang Al-Quran ini indah sekali Bu ya. Jadi huruf-huruf yang terakhirnya itu kita mengucapkan tapi tidak sampai keluar suaranya. Faj, faj. Nah, coba 1, 2, 3. Amr. Nah, seperti itu Bu ya. Qad. Tapi ada Imam 7 pendapatnya masing-masing ya Bu ya. Ada yang bilang mereka menyebutkan qadar gitu ya Bu ya, boleh seperti itu ya. Amr seperti itu. Tapi kalau saya yang belajar dengan Kak Syarifah Budur Aisyah Al-Kaf ya Bu ya, guru saya. Jadi kalau dia huruf yang akhir itu dimatikan tapi tidak keluar suara, seperti am, seperti itu Bu ya. Am, qad, seperti itu ya Bu ya. Jadi kita seperti itu huruf yang akhir. Oke para ibu yang saya cintai, akan saya bacakan arti satu persatu tafsir dari surat Al-Qadar ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa na'afa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Qadar ya Bu, suratul Qadar. Makiyatun aw madaniyatun khamsu aw sittu ayatin. Jadi surat Al-Qadar ini
menurut pengarang kitab tafsir Jalalain Imam Jalaluddin ya Bu ya, beliau mengikuti pendapat ada yang diturunkan di kota Mekah, ada yang berpendapat diturunkan di kota Madinah. Karena diturunkannya Al-Quran ini Ramadan itu baru diperintahkannya kita berpuasa di bulan Ramadan ketika tahun 2 Hijriah. Jadi kalau tahun 2 ke Hijriah itu berarti Nabi baru melaksanakan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah di tahun yang kedua ya Bu ya, seperti itu. Tapi para ulama berpendapat lebih banyak ini berpendapat diturunkan di kota Mekah ya Bu ya. Khamsu au sittu ayatin. Jadi ada yang mengatakan surat Al-Qadar ini ada yang mengatakan 5 ayat, ada yang mengatakan 6 ayat. Di Al-Qur'an Ibu berapa ayat? Berapa ayatnya? 5 ya. Di sini ada yang kalau Imam Tafsir Jalalain mengatakan sittu ayatin ya Bu ya. Khamsu au sittu ayatin ya Bu ya. Sekarang saya akan bacakan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ketemu Bu? Inna sesungguhnya aku anzalna telah aku turunkan hu maksudnya adalah Al-Qur'an. Jadi sesungguhnya aku telah menurunkan Al-Qur'an fi lailatul qadr di malam qadar ya. Jadi lafaz al-qadar ini artinya Bu yang sebenarnya kemuliaan. Artinya sebenarnya asyarafu. Al-qadar itu artinya kemuliaan atau al-adimu agung, keagungan. Jadi sesungguhnya aku telah menurunkan Al-Qur'an pada malam yang begitu mulia. Malam yang begitu agung, maka disebut Lailatul Qadr. Jadi lafaz hu-nya itu adalah Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an ini kalau ditafsir Al-Qur'anu jumlatun wahidatun minal lafid ila sama'id dunya. Kalau pengarang kitab tafsir Jalalain mengatakan yang dimaksud dengan diturunkannya Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar itu Al-Qur'an itu diturunkan sekaligus dari Lauhil Mahfudz ke langit dunia. Jadi Al-Qur'an ini ada prosesnya Bu. Tahap pertama Al-Qur'an diturunkan oleh Allah secara sekaligus dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ya Bu ya, namanya Baitul Izzah. Nah, dari Baitul Izzah di Bu ya, nah itu diturunkan ke baginda Nabi Muhammad SAW, berarti di bawah langit kan Bu ya Bu ya. Itu secara berangsur-angsur, berkala menurut kejadian atau peristiwa yang terjadi pada saat itu. Nah, ini jadi maksudnya kalau pada malam Lailatul Qadar, arti yang lebih ini pendapat kan banyak ya Bu ya. Jadi Bu biar gak bingung, pendapat pertama, pendapat kedua. Jadi yang dimaksud dalam Al-Qur'an dalam malam Lailatul Qadar ini adalah Al-Qur'an diturunkan pada saat itu sekaligus dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah, diturunkan dengan secara sekaligus. Tapi kalau diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW ya Bu ya, itu bertahap. Karena ada yang mengatakan 22 tahun ya Bu ya, 2 bulan 22 hari sempurna Al-Qur'an diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW 23 tahun. Paham Ibu? Jadi kalau malam Lailatul Qadar ini kan Ibu pasti bertanya-tanya, malam diturunkannya Al-Qur'an yang mana? Sedangkan Nabi Muhammad, padahal kan di surat Ad-Duhan kan ada Hamim tanzilul kitabi inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Ya kan gitu Bu, di surat Ad-Duhan kan Bu, inna kunna mungdirin. Kan seperti itu Bu. Hamim wal kitabil mubin, demi kitab yang begitu nyata, yang begitu memberikan penjelasan inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Sesungguhnya telah aku turunkan Al-Qur'an fi lailatim mubarakah, di dalam malam penuh keberkahan. Itu maksudnya Al-Qur'an diturunkan secara sekaligus dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah. Tapi kalau diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Bu, itu diturunkannya secara berangsur-angsur berkala, ya Bu ya. Jadi selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ada mengatakan 23 tahun. Nah Bu, dari kejadian sesungguhnya telah aku turunkan fi Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar.
Nah ini Bu, banyak yang berpendapat dari hadis-hadis ya Bu ya. Saya akan ceritakan kepada Ibu. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas. Ini mengatakan bahwa diturunkannya Lailatul Qadar. Surat Lailatul Qadar ini peristiwanya Sayyidina Ali radhiyallahu taala. Berarti Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya Bu ya, itu selalu diserang oleh Bani Umayyah. Ya Bu, selama berapa? 1000 tahun. 92 tahun. Sedangkan kalau ini nanti kan keterangannya malam yang lebih indah dari 1000 bulan kan gitu Bu ya. Kan itu kan 83 tahun Bu. Kalau 1000 bulan itu kan 83 tahun. Nah ini ada yang mengatakan diturunkan surat Al-Qadar ini karena Sayyidina Ali ini selalu diserang oleh pasukan Bani Umayyah, mengalami perselisihan perdebatan dengan sahabat Umayyah ya Bu ya, Muawiyah. Jadi kan sekarang nih Bu ada Syiah, ada Khawarij. Jadi itu ketika mereka itu pada setelah zaman Rasulullah wafat kan ada khalifah yang menggantikan kedudukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika Sayyidina Ali yang memimpin menjadi khalifah, beliau ini selalu diserang oleh Bani Umayyah. Di antaranya adalah Muawiyah, yaitu sampai putra beliau juga dibunuh kan Bu, seperti itu Bu ya. Nah ini perselisihannya itu sampai 92 tahun. Nah pendapat ini tidak benar, hadis yang ini tidak benar. Jadi malam Lailatul Qadar ini diturunkan surat Al-Qadar ini tidak ada hubungannya dengan peristiwa itu. Paham Ibu? Nah dan lagi ada yang berpendapat kembali Bu, ceritanya diturunkannya surat Al-Qadar ini ya Bu ya, karena Nabi pernah menyampaikan ada orang ahli ibadah selama hidupnya ibadah terus Bu. Ya Bu ya, selama hidupnya ibadah terus sampai umurnya itu sampai 1000 tahun. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan malam Lailatul Qadar. Tidak ada hubungannya dengan malam Lailatul Qadar diturunkannya surat Al-Qadar ini. Paham Ibu? Tidak ada hubungannya dengan diturunkannya surat Al-Qadar. Nah, akhirnya diturunkanlah surat Al-Qadar sebagai jawabannya bahwa sesungguhnya orang yang beribadah selama hidupnya, dia ikut jihad fisabilillah, tapi dia juga ibadah malam Bu, ibadah malam, bangun malam sampai sepanjang hidupnya sampai dia mati. Nah katanya diturunkan surat Al-Qadar, tidak ada hubungannya seperti ini ya Bu. Jadi surat Al-Qadar ini Allah menunjukkan kemuliaannya malam itu, kemuliaannya malam itu, malam Lailatul Qadar. Nah ada syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi malam Lailatul Qadar ini adanya di malam bulan Ramadan. Paham Ibu? Adanya di bulan Ramadan. Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an. Ini maksudnya adalah malam Lailatul Qadar. Nah, kapan malam Lailatul Qadar itu? Nah, ini nih Bu, nanti kan kita akan bahas di situ ya Bu ya. Jadi Nabi banyak kata 10 terakhir di bulan Ramadan atau di malam-malam ganjil dari awal bulan Ramadan. Nah tujuannya apa? Supaya kita ini lebih bersemangat. Kalau sudah dikasih tahu, Bu Siti malam Lailatul Qadar itu malam 17, malam 15, Ibu akan tenang-tenang aja nunggu malam 15. Itu kunci rahasianya seperti itu. Mengapa dirahasiakan malam Lailatul Qadar? Itu supaya kita saling berlomba-lomba untuk menjemput kemuliaan yang Allah jamin pada malam itu. Paham Ibu? Karena amaliyah kebaikan, ibadah apapun yang kita lakukan yang bertepatan dengan malam Lailatul itu lebih baik, lebih mulia daripada malam-malam sebelumnya. Paham Ibu? Nah, itu nanti kita lanjutkan. Oke, itu kita bahas inna anzalnahu fi lailatil qadar. Jadi maksudnya adalah Al-Qur'an, sesungguhnya telah aku turunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh kemuliaan, malam yang agung. Artinya qadar itu agung atau mulia ya Bu ya. Nah, itu maksudnya Al-Qur'an yang diturunkan sekaligus oleh Allah ya Bu ya, dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah. Ke Baitul Izzah ya Bu. Sama seperti Ka'bah ini kan, Ka'bah ini kan lurus ya Bu ya, dengan Baitullah yang ada di Baitul Izzah. Jadi Baitul Izzah tempatnya para malaikat. Tempatnya para malaikat. Seperti itu Ibu. Paham Ibu? Oke. Ngantuk enggak? Jangan ngantuk ya Bu ya. Nah, kita lanjutkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya biar pada malam qadar. Malam qadar itu malam yang mulia atau malam yang agung. Wa ma adraka ma lailatul qadr.
Wa ma adraka, adakah engkau tahu wahai Nabi Muhammad apakah yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Ya Bu ya, diulangi lafaz wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Nah, adakah engkau tahu apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Nah, kalimat di sini, kalimat ma di sini Bu, walaupun pertanyaan tapi menunjukkan ta'ajub. Kalau kita itu menunjukkan keistimewaan kalimat tersebut malam itu ya Bu ya. Mengapa Allah mengulanginya ya Bu ya? Karena begitu dahsyatnya, begitu istimewanya Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Seperti al-qari'ah, mal qari'ah. Nah, ini supaya kita ini benar enggak? Kita tahu nggak sih apa sih yang dimaksud dengan kiamat itu apa? Kiamat itu apa? Sekarang Lailatul Qadar yang diulang-ulang ya biar oleh Gusti Allah. Jadi maksudnya apa? Karena di situ ada keistimewaannya. Ya Bu ya, ada keistimewaan keagungan di dalam malam. Nah, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Adakah engkau tahu Muhammad apakah Lailatul Qadar itu? Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang maksud dengan Lailatul Qadar. Ta'dimun li sya'niha wa ta'jibun minhu. Karena begitu agungnya keadaan pada Lailatul Qadar dan wa ta'jibun minhu. Dan kita di sini ini kalimat ma-nya ini menunjukkan ta'jib. Ya Bu, rasa agung, rasa heran, ya Bu, rasa ta'jub. Rasa agung pada apa disebut dengan Lailatul Qadar. Kita lanjutkan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu aku akan beritahukan kepada engkau Nabi Muhammad apa Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah khairum min alfi syahrin. Malam yang paling baik, malam yang paling bagus min alfi syahrin, daripada 1000 bulan, daripada 1000 bulan. Ini kalau 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Ya Bu ya. Maksudnya apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar ini Bu, malam yang paling baik daripada 83 tahun. Maksudnya apa? Nah, laisa fiha Lailatul Qadri fal amalu sholihu fiha khairum minhu fi alfi syahrin laisat fiha. Jadi, Bu, maksudnya apa? Kok malam Lailatul Qadar ini malam yang paling baik daripada 1000 bulan? Maksudnya apa, Bu? Segala bentuk amaliyah kebaikan yang ibu lakukan, ibadah yang ibu lakukan di malam Lailatul Qadar itu paling bagus, paling istimewa di hadapan Allah daripada ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan 83 tahun, selama 83 tahun. Paham Ibu maksudnya? Jadi ibadah kebaikan yang ibu lakukan di malam Lailatul Qadar itu lebih bagus daripada ibadah-ibadah yang dilakukan selama 83 tahun. Bu, nyampe ke umur kita 83 tahun? Kalau nyampe seperti itu Bu ya. Nah itu Bu istimewanya malam Lailatul Qadar. Karena umur kita belum tentu sampai 83 tahun. Jadi kesempatannya Allah berikan kepada kita. Makanya Lailatul Qadar ini disebutkan di dalam Al-Quran apa? Ayo kita usahakan di malam Lailatul Qadar itu kita perbanyak amaliyah kebaikan kita. Ya Bu ya. Terus ibadah kita tingkatkan, bacaan Quran kita tingkatkan untuk menjemput malam Lailatul Qadar. Jadi kehidupan orang, jadi orang Allah itu menurunkan rahmat, menurunkan keselamatan di malam Lailatul Qadar. Sepanjang tahun ini kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Bu, kalau dari ceritanya Bu ya. Jadi ada yang mengartikan seperti demikian Bu. Lailatul Qadar ini ada yang mengartikan yang pertama adalah penetapan atas perjalanan Allah kepada makhluknya dalam 1 tahun di malam Lailatul Qadar itu. Jadi kalau kita melakukan segala amaliyah kebaikan pada saat malam Lailatul Qadar, berarti selama sepanjang kehidupan kita setahun itu Allah akan jamin kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penetapan perjalanan makhluknya dalam 1 tahun. Ya Bu ya, itu seperti itu malam Lailatul Qadar. Padahal itu adalah malam yang paling baik. Bingung nggak Bu? Nah,
Terus Bu, pada malam itu juga disebut dengan malam pengaturan. Jadi Rasulullah mengatur strategi pada malam itu untuk mengajak kita untuk selalu melakukan kebaikan. Nah, Ibu, malam Lailatul Qadar itu adanya di kapan? Di bulan apa? Tidak semua di bulan ada. Jadi malam Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Paham Ibu? Ya, makanya itulah Bu disebut dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Makanya bulan Ramadan itu disebut dengan bulan Quran. Makanya kalau bulan puasa itu perbanyaklah baca Al-Qur'an. Seperti itu Bu ya. 1, kita dapat pahala membacanya. Yang kedua, Ibu dapat per huruf yang Ibu baca. Walaupun bacanya belum lancar-lancar, masih tergagap-gagap. Apalagi tajwidnya, belum tahu bacaan ilmu makharijul hurufnya. Itu Ibu pokoknya Ibu 1 dapat pahala membaca. Yang kedua dapat pahala kebaikan dari tiap huruf yang kita baca. Dan lagi kalau bacanya di bulan Ramadan, insya Allah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang mana malam Lailatul Qadar itu malam yang paling baik, malam yang paling bagus, malam yang paling mulia daripada 83 tahun yang lalu. Jadi maksudnya ibadah yang dilakukan pada saat itu Bu, ya Bu ya, itu bisa mengalahkan ibadah yang dilakukan selama 83 tahun. Paham Ibu? Paham Ibu? Nah, itulah karena istimewanya malam Lailatul Qadar. Ya Bu ya. Jadi segala bentuk amaliyah yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar itu lebih istimewa. Lebih istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah yang dilakukan selama 83 tahun. Paham itu? Makanya khairum min alfi syahrin, ya Bu ya. Nah, ini tadi bukan berarti Ibu gini, ayo udahlah enggak usah ibadah aja, nunggu aja malam Lailatul Qadar. Kalau Ibu dapat malam Lailatul Qadar seperti itu, ya kan? Nah, beruntungnya sudah kita melaksanakan kebaikan, ibadah yang baik sepanjang kehidupan kita selama setiap tahun, apalagi kita menemukan malam Lailatul Qadar. Allah akan jamin hidup kita aman, hidup kita selamat. Seperti itu Bu. Selamat ini bukan berarti Ibu diselamatkan, maksudnya kita diselamatkan keimanan kita, diselamatkan ketakwaan kita. Maksudnya tidak ada putus-putusnya seperti itu Bu. Itu dia maksud dengan selamat seperti itu. Bukan berarti Ibu ya Allah mudah-mudahan dijauhin. Nah, itu juga bisa terjadi seperti itu. Jadi maksudnya Allah selamatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tetap menjadi orang yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepanjang tahun itu tetap kita menjaga ketakwaan kita, keimanan kita. Allah jaga keimanan kita. Namanya keimanan manusia, Bu, yang selalu berubah-ubah. Hari ini kayaknya getol nih sholatnya di awal waktu, besok sudah berubah lagi. Iya kan? Ya kan seperti itu. Kemarin 2 hari yang lalu duhanya bagus ada di awal-awal. Besoknya lagi berubah duhanya jam 11, setengah 12, repot Ibu. Habisnya saya masih masak dulu, belum ke pasarnya, belum ngejagain cucu, belum nganterin cucunya. Kan ada juga orang yang suka nganterin cucunya yang bagus-bagus tuh. Saya gini, Masya Allah nenek-nenek yang masih kuat naik sepeda motor nganterin cucunya, Masya Allah kata saya. Ya Allah, nah itulah ya Bu ya. Jadi yang dimaksud dengan selamat, malam penuh keselamatan, maksudnya Allah menyelamatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah jaga Bu, Allah jaga. Namanya itulah manusia seperti itu ya Bu ya. Mudah-mudahan bukan berarti Ibu gak usah beribadah sepanjang tahun setiap harinya, tidak ya Bu ya. Maksudnya kita tingkatkan ibadah kita, apalagi di bulan Ramadan lebih kita tingkatkan kembali. Iya benar Sadarubina ya. Kalau katanya anak-anak sekarang kurang 100 hari. Ya, kurang 100 hari. Berarti kalau sekarang kurang 99 hari. Ya Bu, seperti itu. Ya Bu ya. Nah, jadi malam yang dimaksud dengan Lailatul Qadar ini malam yang paling baik daripada 1000 bulan. Nah, 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Kenapa kok malam Lailatul Qadar ini disebut dengan malam yang agung, malam yang mulia? Kenapa? Kenapa demikian Bu? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Jadi pada malam itu Allah menurunkan malaikat. Seluruh malaikat Allah turunkan ke bumi. Ya Bu ya, pada malam itu Allah menurunkan malaikat warruhu fiha.
dan juga malaikat Jibril. Maksudnya Al-Quran juga diturunkan situ waruh fiha malaikat Jibril ya fiha di dalam Lailatul Qadar. Nah Bu, sampai ada para ulama menyebutkan bumi itu menjadi sempit. Bumi menjadi sempit karena makhluk langit turun semua ke dalam bumi. Bukan sempit karena apa? Sempit karena banyak malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan malaikat itu apa? Untuk menyebarkan rahmat, untuk menyempurnakan segala urusan kita. Baik itu urusan dunia atau urusan akhirat kita. Seperti itu. Maksudnya apa? Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Iya, itu kan maka diceritakan kan di Al-Qur'an, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Jadi benar-benar aku turunkan malaikat di malam itu. Warruhu fiha, dan malaikat Jibril, malaikat ruh, jadi malaikat Jibril. Seluruh penduduk langit Allah turunkan. Ya, diturunkan untuk apa mereka? Bi'idzni rabbihim min kulli amrin. Jadi mereka itu diturunkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Bu. Untuk apa? Mingkul amin. Untuk menyempurnakan segala urusan kita. Baik urusan agama kita, urusan dunia kita, urusan akhirat kita. Itu malaikat pada saat itu benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merampungkan, untuk menyelesaikan segala urusan kita. Mudah-mudahan ibu saya semangat untuk menjemput malam Lailatul Qadar. Kalau tahu Bu, kayaknya tidak akan menyia-nyiakan. Jadi caranya bagaimana? Tidurnya jangan terlalu malam. Ya, tidurnya jangan terlalu malam, apalagi yang sepuh-sepuh ya Bu ya. Jadi setelah tarawih jam 9, jam 10 sudah tidur. Ya Bu ya. Jadi nanti jam 1, jam 2 sudah bangun. Setelah menyiapkan sahur, kita mulai sholat tahajud, baca Al-Qur'annya, baca sholawat yang banyak, baca istighfar yang banyak. Itu ya Bu, kesempatan seperti itu. Nah, kalau ibu tidurnya kemalaman, susah bangunnya, ngantuk seperti itu. Ya, kesiangan juga. Kalau ibunya kesiangan, anaknya kesiangan juga biasanya. Ibu ya, kalau ibunya kesiangan, anaknya kesiangan. Yang punya anak seperti itu. Pasti patokannya adalah ibu, ya Bu ya. Jadi benar-benar kita ini sebagai roda penggerak di rumah kita, ya Bu ya. Ibu seperti itu. Nah, ini makanya Bu, dibilang malaikat benar-benar turun pada saat itu, kita kan gak ngelihat. Ya itu Al-Quran udah menyebutkan tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim. Jadi kita harus percaya itu, ya Bu ya. Malaikat itu makhluk yang gaib, ya Bu ya, yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita, ya Bu ya. Jadi pada saat itu benar-benar malam Lailatul Qadar Allah menurunkan malaikat dan juga malaikat Jibril untuk apa? Untuk merampungkan segala urusan kita. Baik urusan agama, dunia dan akhirat kita. Jadi makanya Bu ya, gunakanlah kesempatan ini. Mudah-mudahan kita sama Allah masih diberi kasih umur panjang, terus bisa ketemu bulan Ramadan, bisa ketemu malam Lailatul Qadar. Biasanya efeknya Bu ya, orang ketika Ramadan itu, Ramadannya dia ketemu nggak malam Lailatul Qadar, itu terasa bagi dirinya ada perubahan. Ketika setelah selesai Ramadan, ada perubahan pada dirinya. Menjadi lebih baikkah? Ibadahnya menjadi lebih baikkah? Lebih istiqomahkah? Nah, itu patokannya seperti itu. Bukan berarti setelah Ramadan kembali lagi aktivitas kita. Subuhnya kesiangan, asarnya kelewatan, maghribnya asarnya kemalaman, ya. Maghribnya juga ke malam isyaknya kelewatan sampai subuh. Nah itu ciri-cirinya seperti itu ya Bu ya. Jadi Ibu, kita rasakan kan, kita kan bisa merasakan diri kita sendiri lah Bu ya. Nah setelah Ramadan, adakah perubahan pada diri kita? Sholat kita, ibadah kita yang lainnya, bentuk-bentuk amaliyah kita yang lainnya. Sama teman semakin baikkah? Sama teman apa banyak tambah masih setelah Ramadan, setelah Syawal tambah banyak musuhnya, tambah banyak gak suka sama orang. Nah itu kita perhatikan. Terus kepribadian diri kita, sifat-sifat yang jelek ya Bu ya, dengki, iri, hasut, kepoan, suka mengumpat, mencela, itu berkurangkah? Nah itu kita ciri-cirinya adalah setelah Ramadan. Kalau kita Ramadan bisa menemui malam Lailatul Qadar, insya Allah banyak perubahan yang terjadi pada diri kita. Dan sepanjang tahun itu Allah akan menjamin keselamatan buat kita. Seperti itu. Makanya Bu, gak dikasih tahu tanggalnya,
malam keberapa, tujuannya apa? Supaya kita ini saling berlomba-lomba untuk menjemput malam Lailatul Qadar. Karena memang itu malam yang istimewa, malam yang sempurna, malam yang mulia, malam yang agung ya Bu ya. Jadi di sini ta'dzimun syarafun. Jadi malam-malam yang benar-benar agung, malam yang benar-benar mulia, seperti itu Bu. Nih, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Jadi mereka itu para malaikat dan ruh malaikat Jibril diturunkan pada malam itu biizni rabbihim, dengan izin Tuhannya. Ya Bu ya, dengan izin Tuhannya. Nanti bukan bertanya-tanya, turunnya kayak bagaimana ya? Apa seperti yang katanya malaikat punya sayap? Ibu nggak usah ngebayangkan seperti itu. Ya Bu ya, itu kuasa Allah. Kuasa Allah. Sekarang kalau ibu memikirkan itu, nah sekarang ibu punya hidung, punya mata, punya telinga. Loh, ibu sekarang siapa yang bikin telinga ibu? Ya iya, makanya hidung ibu kok bisa ada lubangnya 2, kuping 2 ada lubangnya, ya kan? Nah, terus di mulut kita ini ada gigi-gigi yang tumbuh, jari kita ini ada kukunya. Nah itu siapa yang membuat? Yaitu kuasa Allah. Semua itu dengan izin Allah. Itulah malaikat pun demikian, diturunkan Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Bu, pada malam itu min kulli amrin, dari segala macam urusan. Jadi Allah sudah memastikan qada Allah, dengan maksudnya kalau Allah sudah memastikan qadarnya pada malam itu bisa berubah. Ya Bu ya, kalau kita memohon sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memang sudah menjamin kepada malaikat, udah rampungkan tuh urusan segala hamba-hambaku pada malam itu. Nah, itulah, mudah-mudahan pastinya saya ibu tuh pasti punya hajat, punya keperluan. Hajatnya banyak banget. Hajatnya banyak banget ya. Pengen punya anak-anak yang soleh, pengen punya cucu yang pengen jadi hafid, kan seperti itu. Bisa. Ya Bu ya, yang penting kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya enggak ada keturunan dah Bu. Soalnya bapak-bapak kakeknya enggak menjamin. Ya Bu ya, tidak menjamin. Ibu Sayyidah Maryam itu putranya Zakaria. Zakaria itu bukan nabi. Ya Bu ya, bukan nabi. Tapi namanya dimuliakan di Al-Qur'an. Ya Bu ya, tapi anaknya menjadi orang yang mulia, bisa melahirkan seorang nabi. Seperti itu Bu, yang selalu menjaga dirinya. Ya Bu, seperti itu ya Bu ya. Jadi makanya Bu, Sayyidah Maryam ini bapaknya orang biasa, tapi dia ya Bu ya, putranya Imran, sahabat Imran ya Bu, Imran ya Bu ya, Imran bukan Zakaria, Imran ya Bu ya. Padahal dia orang biasa, tapi dia Imran ini Bu tidak lama tidak diberikan keturunan. Akhirnya diberi keturunan seorang anak perempuan, yaitu Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam melahirkan seorang nabi, Nabi Isa, tanpa ada suami. Itu apa? Tanda bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena Sayyidah Maryam ini tidak pernah keluar rumahnya. Dia selalu ada di tempat ibadahnya. Selalu ada di tempat ibadah di mihrabnya. Dan ayahnya pun terheran-heran. Kamu makan dari mana? Minum dari mana? Ada yang mengirim. Jadi kirim dari surga Bu. Jadi malaikat mengirim makanan untuk Sayyidah Maryam. Asupan-asupan itulah Allah menjadikan seorang anak, seorang janin di dalam rahim Sayyidah Maryam. Itu kuasa tanda bukti kebesaran Allah. Itu di Al-Qur'an banyak seperti itu Bu ya. Jadi juga ada kayaknya orang bapaknya enggak soleh, masa bisa anaknya menjadi soleh? Bisa. Contohnya ya istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun suaminya bukan orang yang soleh, tapi istrinya soleha, penghuni surga. Di Al-Qur'an disebutkan seperti itu. Nah, jadi kita enggak boleh putus asa, enggak boleh pesimis ya Bu ya. Yang penting kita banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa Bu, bisa yakin. Jadi Allah itu menurut persangkaan hambanya, kalau engkau dekat kepadaku, kata Allah, aku juga dekat. Tapi kalau engkau jauh, ya aku jauh, kata Allah. Tapi sesungguhnya aku ini dekat kepada kalian. Tiap tetesan darah kita yang mengalir, nafas kita yang keluar, itu Allah ada di situ Bu. Ya Bu ya, jadi setiap aliran dari kita itu Allah ada dekat dengan kita. Ya, yang penting kitanya sekarang, kita ini menjadi orang yang takut enggak kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah, intinya kayak gitu. Ya, jadi kalau kemarin di surat Lam Yakunil, wa ma umiru
illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Jadi kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah kepada Allah mukhlisina. Beribadah itu mukhlisina, ikhlas. Ikhlas apa? Lahu, karena Allah. Ad-dina, dan juga karena agama Allah. Udah intinya kayak gitu. Jadi kita sekarang, saya, ibu, kalau berbicara kita, ibu, saya juga termasuk ibu ya. Jadi ibu jangan punya anggapan saya ini, oh berarti ibu Yani orangnya gini-gini. Amin, kalau ibu bersama sama, saya seperti ibu ya bu ya. Jadi kita belajar karena memang di Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran ini bu di surat yang lain sama, berkesinambungan. Jadi saling berhubungan antara ayat-ayat yang satu dengan yang lainnya, surat yang satu dengan surat yang lainnya. Apa intinya? Kita ini diperintahkan oleh Allah hanya untuk beribadah kepadanya dengan ikhlas. Ikhlas apa? Karena Allah, titik, karena Allah. Jadi kita ini kalau sudah karena Allah, takutnya kita ya benar takut karena Allah. Walaupun kita ada di ujung berung kata ibu, yang tidak kelihatan orang, gak ada siapa-siapa, ibu tetap takut kepada Allah, tetap beribadah kepada Allah. Seperti itu bu. Jadi bukan karena siapa-siapa ya bu ya. Nah terkadang kita baru ada acara pengantin aja udah lupa duhurnya kelewat. Oh nanti dikodoin. Soalnya make upnya banyak nih, tebel. Nah seperti itu kita ya bu ya. Nah itu kita jangan lupakan seperti itu. Ada hajatan nyunatin cucunya. Nanti dulu lah, capek. Ya mana itu kita seperti itu, lupa. Terkadang lupa ya bu ya. Baru dikasih kenikmatannya demikian. Itu kita ya bu ya. Nah inilah. Jadi mudah-mudahan satu persatu surat yang dibacakan artinya sedikit demi sedikit itu ibu, mudah-mudahan ada yang menempel di hati ibu, menempel di hati saya. Jadi kalau berbicara surat Lailatul Qadar ini bu, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin, dari segala macam perkara, dari segala macam urusan, qadahu fiha. Jadi Allah sudah memberikan qada, kepastian pada malam itu ya bu ya. Nah di sepanjang tahun itu Allah akan selamatkan kita. Nah ini bu, fiha biidzni rabbihim min kulli amrin, para malaikat diturunkan oleh Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan segala macam kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Salamun hiya hatta mat. Jadi ada keselamatan di dalamnya. Jadi di dalam Lailatul Qadar itu ada keselamatan di dalamnya hatta ya bu ya, matla'il fajar, sampai datangnya fajar. Jadi malam Lailatul Qadar itu habisnya itu sampai terbit fajar, sampai waktunya datangnya waktu subuh. Mudah-mudahan ibu, saya dan semuanya bisa melaksanakan, bisa menemukan malam Lailatul Qadar. Jadi bu, kalau di sininya bu ya, di tafsir jalan lain, ila waktu tuluhi ja'alat salaman dikatatis salami fiha minal malaikati la tamurru bimuni wala illa salamat alaihi. Jadi orang yang beriman, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak melewatkan malam itu, malam Lailatul Qadar, Allah akan menyelamatkan sepanjang kehidupannya selama 1 tahun. Seperti itu bu. Senang banget ya bu ya. Jadi Allah akan jamin keselamatan buat diri kita, buat kita orang mukmin, baik laki-laki atau perempuan, jika tidak melewati malam Lailatul Qadar. Jadi sepanjang tahun, dalam 1 tahun itu Allah akan menyelamatkan kita, akan memberikan keselamatan buat kita. Ya selamat kalau bahasa kita ini kan bu, selamat yang bagaimana nih bu, katanya Bu Haji, ini selamat yang bagaimana? Diselamatkan keimanan kita, diselamatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu bu, pengennya seperti itu. Ini isi dari surat Lailatul Qadar. Pengen gak bu? Pengennya ya Allah, kalau udah, ya Allah malam Lailatul Qadar kapan ya? Kayaknya udah kelewat nih. Semangat ibu. Yang penting kita mulai dari awal Ramadan niatkan. Ya Allah, niatkan, kuatkan saya sepanjang malam di bulan Ramadan saya akan bangun malam. Tidak akan melewatkan malam Lailatul Qadar, walaupun saya tidak tahu kapan itu malam Lailatul Qadar. Ya kan seperti itu bu. Jadi gunakan mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, sampai terdengarnya kumandang takbir. Sebenarnya bu, takbir malam hari raya Idul Fitri itu juga malam mustajabah bu.
Ya Bu ya, malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Tapi terkadang kita lupa perempuan masak sampai tidurnya iya kan, sampai nggak tidur, nanti bangunnya kesiangan. Justru malam itu adalah malam mustajabah. Jadi benar-benar iya capek bikin kue, iya kan, seperti itu. Nah triknya kalau ibu yang ingin tidak ingin melewatkan malam, apalagi malam Idul Adha, pokoknya malam Idul Fitri, malam Idul Adha itu Bu benar-benar malam mustajabah ya Bu ya. Jadi terkadang kita ibu-ibu sibuk, iya Bu, persiapan untuk besok gitu, nah, seperti itu. Iya, jadi Bu, ya, jadi terkadang ada suka pertanyaan gini Bu, Bu, kalau saya punya suami gimana ya Bu ya, ngelayanin suami, ngelayanin anak-anak, ibu, yang penting ibu niatkan, ibu azamkan, kita melayani anak-anak kita bangun sahur, ya Bu ya, untuk memasakkan, niatkan kita ibadah, beribadah semata-mata kita benar ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sambil masak, sambil baca sholawat, seperti itu. Jadi nggak ada yang sia-sia dengan pekerjaan kita. Berarti di situ ada unsur ibadah, karena kita niat melayani keluarga kita. Kalau kita nggak masak, mereka nggak sahur. Ya kan seperti itu. Nah itu jangan pesimis Ibu ya. Jadi Ibu jangan patah hati juga, jangan patah semangat ya Bu ya. Yang penting diniatkan saya melayani keluarga ya Allah, diniatkan saya melayani keluarga kami semata-mata apa supaya mereka kuat untuk melaksanakan ibadah kepada Engkau. Udah ibadah. Jadi dan nilai ibadah. Nah itu terkadang kita lupa. Jadi kembali semuanya kepada azam niat kita, ya Bu ya. Jadi kembali kepada niat. Semua kembali kepada niat. Kalau diniatkan ibadah ya nilai jadi nilai ibadah. Seperti. Tapi kalau ibu sambil marah-marah bukan ibadah lagi. Nah seperti itu ya Bu ya. Udah nggak digaji, nggak dibayar, masih bangun malam, masih nyuciin bajunya. Nah itu kita perempuan seperti itu, saya ibu seperti itu ya Bu ya. Jadi kembali semua itu kepada azam niat kita. Kalau kita semua kita niatkan, kita apa yang pun yang kita lakukan beribadah, niat ibadah hanya karena Engkau ya Allah, udah Allah yang akan memberikan nilai plus buat kita, memberikan nilai plus buat kita. Dan biasanya kalau udah begitu nggak marah-marah, nggak kesel, nggak capek, iya karena ada nilai di situ. Kita niat azam itu karena Allah seperti itu. Nah kalau kitanya aduh nyuci, layanin anak gini, kayak capek banget sih hari-hari kayak gini ketemunya ini lagi, itu lagi, ini lagi, itu lagi ya. Ya kalau seperti itu, ya kita nggak ada niatkan ya Allah, saya lakukan ini, anak saya cuciin bajunya rapi, bisa berangkat sekolah dengan rapi, untuk menuntut ilmunya Engkau ya Allah, besok mereka menjadi orang yang alim, bisa menuntut saya, bisa baca surat Al-Fatihah, itu ada semuanya kita niatkan seperti itu. Masakin supaya kuat ibadahnya, puasanya kuat, sholat tarawihnya kuat, sholat duhurnya besok kuat, gak ada yang ketinggalan, udah nilai plus buat kita ya Bu ya, seperti itu. Jadi semuanya diniatkan Bu ya, niatkan kembali kepada azam kita, niat kita, apapun yang kita lakukan kalau kita diniatkan semata-mata karena Allah, Allah akan menjadikan nilai ibadah buat kita, buat ibu semuanya. Dan besok yang kita petik walaupun tidak sekarang di akhirat Bu, di akhirat. Jadi bagi Allah itu tidak ada sedikit pun yang akan terlewatkan. Ya Bu ya, tidak ada yang terlewatkan. Karena khabirun, Allah itu dat yang maha meneliti, paling teliti. Ya Bu ya, udah akan disampaikan oleh Allah Subhanahu. Ibu Siti nih pada malam Ramadan pertama sudah bangun dari jam 1, masakin anaknya, masakin suaminya. Seperti itu. Iya. Terkadang kita belum ke pasarnya habis sholat subuh belanja untuk nanti bukanya. Nah itu seperti itu ya Bu ya. Mudah-mudahan semuanya dijadikan nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ibu yang saya cintai, ini isi dari surat Al-Qadar, bukan tafsir ya Bu ya, arti dari surat Al-Qadar. Pastinya masih banyak kekurangan yang saya sampaikan pada hari ini Bu. Tapi mudah-mudahan ada nilai manfaatnya, ada sisi kebaikannya yang bisa kita ambil pada siang hari ini. Sekarang kira-kira ada yang mau ditanyakan gak? Ada yang mau ditanyakan gak dari isi surat Al-Qadar? Saya masih kemarin ya Ibu Anjani, kemarin kan saya sebutkan kalau di surga itu khalidina fiha
abadan ya Bu ya, selama-lamanya. Jadi lafaz abad, kalau khalidin itu kan kekal Bu. Khalid itu kekal, abadan selama-lamanya. Jadi kalau di surga ini manusia sudah dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan pernah rusak. Tidak akan pernah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap hidup kekal abadi. Lain dengan di neraka jahanam. Ya Bu ya. Jadi kalau di neraka jahanam ini kita bisa dimusnahkan, kita bisa dihidupkan kembali untuk disiksa kembali. Jadi kalau di surga ini benar-benar kekal abadi, tidak akan pernah rusak. Itu maksud lafaz abadan kemarin Bu Nenek Syarifah ya. Jadi saya menemukan kembali di surat Ali Imran ketika saya baca illa tariqa jahannama illa abadan, seperti itu. Kecuali jalan di neraka jahanam abadan selawas-lawas. Jadi kalau perbedaan abadan di jahanam, di neraka dengan di surga, kalau di surga selama-lamanya itu kita kekal abadi. Kita ini tidak akan pernah rusak, muda terus, tidak pernah tua, tidak berubah. Itu kehidupan di surga. Lain dengan di neraka. Ya Bu ya, di neraka sudah hancur, ibu hancur menjadi debu, ibu dibangkitkan kembali untuk disisa kembali. Itu kehidupan di neraka. Paham Ibu? Jadi mohon maaf kemarin. Biasanya ada Ami kemarin yang nanya, aduh kayaknya merasa punya utang banget saya gini. Ya Bu ya, jadi itu. Jadi mohon dimaafkan Bu ya. Pastinya saya masih ada kekurangan, andaikan ada kesalahan itu benar-benar saya masih bodoh ya, masih harus belajar kembali. Tapi Allah yang maha paling benar ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan ada kemanfaatan yang kita terima pada siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul adzim. Ustaz Rubinah baca doa Quran ya. Ustaz Rubinah mimpin doa Al-Quran. Allahumma arhamna. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Al-Mukarramah Bunda Ustadzah Hajayani yang sudah memberikan pelajaran-pelajaran tentang Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya mengerti dan dapat mengamalkannya bersama-sama. Sekaligus ditutup dengan doa, mudah-mudahan doa kita dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna
على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه